Mental kalian untuk mengepel, menjemur kasur sebagai konsekuensi jika anak kita tiba-tiba Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku di channel Rumah Sora. Nah, kali ini kita akan membahas tips bagaimana memulai toilet training. Nah, ingat ya, setiap orang itu memiliki kesibukan masing-masing dan di situasi kondisi yang berbeda tiap orang ya. Jadi di tips ini aku mau teman-teman di sini para moms ataupun ayah mengambil hal yang mudahnya aja kayak gitu ya, yang bisa diterapkan di kalian kayak gitu. Nah, menurut pengalamanku nih, anak di usia 2 tahun ini banyak sekali tahap-tahapan yang perlu dilalui. Contohnya ya, seperti kalau kita mau menyapi, terus kemudian mau toilet training, terus kemudian di usia anak-anak 2 tahun ini mereka mulai belajar bersosialisasi lebih luas dengan teman-teman ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, terus di usia 2 tahun ini pun anak-anak mulai berkembang pesat perkembangan emosinya. Jadi anak-anak itu kadang mereka masih latihan nih untuk memetakan emosi mereka. Emosi mana ya yang harusnya aku pakai di situasi saat ini, di situasi A, B, C, dan seterusnya. Nah, dan gak jarang juga beberapa anak pun mengalami terrible two. Nah, jadi rasa-rasanya itu kayaknya yang dilakukan oleh ayah dan ibu itu serba salah gitu ya di depan anak. Nah, berujunglah yang namanya tantrum itu tadi. Nah, untuk mempermudah ini, jadi menurutku di usia 2 tahun ini aku pilah-pilah nih beberapa semacam tahap-tahapan ataupun tugas-tugas yang dilalui anak usia-usia 2-4 tahunan. Salah satunya toilet training ini. Nah, di toilet training ini aku sebisa mungkin melakukan apa yang menurutku mudah bagiku kayak gitu. Kalau hal-hal yang menurutku itu rumit ya udah nggak aku pakai kayak gitu. Nah, mungkin biar kita nggak berlama-lama ya, kita langsung aja bahas tips bagaimana memulai toilet training. Nah, yang pertama, teman-teman bisa siapkan diri teman-teman ataupun siapkan diri ayah dan bunda kayak gitu ya. Menyiapkan diri untuk ayah dan bunda itu gimana ya? Nah, contohnya kalau seumpama kalian sudah menyiapkan mental kalian untuk mungkin mengepel, terus kemudian menjemur kasur dan lain sebagainya sebagai konsekuensi jika anak kita tiba-tiba pipis di sembarang tempat kayak gitu ya, atau anak kita ngompol pada saat tidur malam kayak gitu. Nah, salah satunya itu kuncinya. Jadi ya, terus kemudian apa sih yang perlu disiapkan dari orang tua ataupun ayah dan bunda juga? Nah, ayah dan bunda perlu mencari tahu ataupun mencari info-info mengenai toilet training pada anak-anak itu seperti apa kayak gitu. Apa aja ya nanti kira-kira yang perlu disiapin dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian pada saat sudah menyiapkan ilmu itu tadi dan lain-lain, nah saran saya teman-teman belajar dari berbagai sumber informasi kayak gitu. Nah, terus diambil mana yang paling baik menurut teman-teman. Nah, kalau saya biasanya memakai gaya parenting YOLO, yaitu you only love once. Jadi mana yang menurut saya itu mudah, baik, sesuai dengan kebutuhan aku, jadi aku terapin. Tapi kalau metode ataupun cara ataupun tips-tips tersebut nggak cocok sama aku, sama anak, sama keluarga, ya nggak aku terapin kayak gitu. Jadi diambil mudahnya aja gitu ya teman-teman. Nah, terus kemudian di tips yang kedua, yaitu teman-teman bisa tentukan waktunya. Nah, untuk menentukan waktunya ini berkaitan dengan usia anak kita saat usia mungkin sekitar 2-7 tahun kayak gitu ya. Tapi kalau toilet training nggak mungkin ya sampai 7 tahun. Nah, di usia-usia itu anak-anak masih dalam tahapan perkembangan kognitifnya itu praoperasional ya. Jadi praoperasional ini anak-anak mulai nih memorinya mulai bekerja, mereka mulai bisa mengingat
kemarin, hari ini, kayak gitu ya. Terus kemudian mereka mulai berlatih nih mengenal beberapa simbol dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan waktu ini, ayah dan bunda bisa mengajak anak-anak untuk contohnya, contoh realnya ya, contoh simboliknya biar anak-anak lebih mudah paham ya. Kalian bisa menggunakan kalender. Nah, jadi seumpama tanggal 15 Februari, kakak akan lepas diapers kayak gitu ya. Jadi mulai tanggal 1 sampai dengan 15 kita lingkarin bareng-bareng nih dengan si kecil. Angka 1 kita lingkarin sampai dengan angka 15. Oh, sekarang sudah tanggal 15. Berarti saatnya kakak lepas diapers. Nah, kayak gitu ya, Bun. Nah, terus kemudian gimana ya kalau ada yang tanya, kan aku itu sama suami kerja di luar rumah, anak-anak sama pengasuh, gimana ya biar mudahnya kayak gitu. Nah, jadi sepengalamanku waktu di anak yang pertama ya Bun ya, waktu itu aku masih PP Jogja Solo, anak masih aku titipkan di ibu mertua. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ambil mudahnya kayak gitu ya. Nah, saat itu aku merasa bahwa anakku nih kayaknya udah mulai siap nih diajak latihan kayak gitu ya, latihan toilet training. Nah, terus saat aku di rumah ataupun waktu-waktu aku libur, anak aku lepas diapersnya, contohnya waktu Sabtu Minggu, terus kemudian tanggal merah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, jadi di situ si anak ini menandai nih, oh waktu ibu di rumah bersama aku, itu aku lepas diapers loh, kayak gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan teori psikologi yang saya pelajari nih, Bun, yaitu teorinya Ivan Pavlov. Beliau ini pakar behavioristik. Nah, jadi ini tentang teori kebiasaan kayak gitu ya. Lama-lama anak akan mengingat dan kemudian nempel gitu ya di memorinya. Nah, terus ini nih, jadi waktu anak sama ibu mertua, saya biasanya masih boleh sama ibu mertua, contohnya kayak gini, Bu, ini ini tuh si Iya minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini lagi latihan toilet training nih, lagi lepas diapers. Kalau bisa dilepas aja popoknya, tapi kalau kerasanya ibu kok capek ngajak dia bolak-balik ke kamar mandi, nggak apa-apa deh dipakein popoknya, aku kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itulah Bun, jadi kita ambil mudahnya aja. Nah, kalau seumpama beberapa orang mungkin ya, itu ada yang bilang, ataupun ya lingkungan sekitar lah, ada yang bilang kalau seumpama mau toilet training ini baiknya dilepas aja langsung popoknya dari pagi sampai malam kayak gitu ya, biar anak nggak bingung. Nah, menurutku ini sih nggak begitu ya. Balik lagi sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau aku biasanya di anak pertama dan kedua ini aku coba dulu dari pagi sampai menjelang mereka mau tidur. Kalau seumpama dari pagi menjelang mau tidur ini mereka sudah lulus, sudah nggak ngompol ataupun pipis di sembarang tempat, selalu di toilet, maka aku lanjutkan nih, minggu berikutnya aku mulai waktu mereka tidur aku lepas popoknya kayak gitu ya, sambil nanti di tengah-tengah waktu mereka tidur kita angkat mereka untuk pipis kayak gitu ya. Nah, terus di tips yang ketiga, kita jadwalkan anak untuk BAB ataupun BAK rutin 2-3 jam sekali. Nah, kalau ini mau anak bilang pipis ataupun enggak, mau anak bilang BAB ataupun enggak, kita sebisa mungkin harus disiplinkan anak ataupun jadwalkan anak untuk ke kamar mandi gitu ya Bun ya. Kalau seumpama anak merengek nggak mau dan lain sebagainya ya itu tadi, balik lagi ya, kita ambil mudahnya kayak gitu ya. Nah, terus habis itu tips yang keempat yaitu journaling ataupun buat catatan observasi seputar toilet training. Nah, mungkin kalau kita bilang journaling kayaknya panjang banget kayak gitu ya. Kita sebut aja tadi ya, catatan observasi. Nah, ini di tips yang keempat ini menurutku ini amat sangat penting, baik untuk para orang tua yang sabaran ataupun nggak sabaran. Kenapa? Karena kalau kita punya catatan observasi terhadap perilaku anak kayak gitu ya, ataupun ini yang kita bahas toilet training anak, kapan ya anak biasanya dia pipis, kapan biasanya dia BAB kayak gitu ya.
Nah, itu akan memudahkan kita. Terus kemudian kita nggak akan mudah terpicu gitu loh untuk stres. Kayak apa sih? Loh, tadi kan udah dipipisin kok sekarang pipis lagi dan lain sebagainya kayak gitulah. Nah, kita nggak akan mudah marah-marah sama anak-anak kita karena kita punya data. Jadi kita bisa menghargai ataupun mengapresiasi sekecil apapun progres yang telah anak kita buat. Contohnya ya, saya dulu di anak saya yang pertama nih, saya agak bermasalah dengan waktu dia mau buang air besar. Waktu mau buang air kecil sih lancar-lancar aja ya, tapi giliran mau buang air besar itu saya agak kerepotan kayak gitu ya. Kerepotannya gimana? Karena kakak ini nggak mau di kloset, nggak mau masuk kamar mandi bun. Nah, jadi saya agak repot. Nah, akhirnya ya udah saya kasih pemahaman ke dia. Oke, kakak nggak mau BAB di di kloset, nggak mau di kamar mandi, nggak apa-apa. Kakak mau di mana? Kayak gitu kan. Ini mau di sini kayak gitu ya. Wah, dia milihnya jaraknya kurang lebih sekitar 1 meter lah bun dari pintu kamar mandi. Ya udah, it's okay, kita hargai ya. Waktu itu dia masih saya kasih popok kalau mau buang air besar kayak gitu ya. Terus habis itu berikutnya nggak saya kasih popok karena dia ternyata merasa nyaman saat buang air besar di popok itu kayak gitu ya. Nah, nggak saya kasih popok tapi saya perbolehkan dia untuk buang air besar di tempat yang dia mau. Nah, di tempat yang dia merasa nyaman. Terus sambil saya sounding kayak gitu ya. Oke, kakak sekarang boleh buang air besar di sini, tapi nanti kalau kakak udah siap untuk ke toilet, kita ke toilet ya. Kita nanti buang airnya di kloset ya. Masa di sini kan nggak boleh sebenarnya kayak gitu ya. Terus dia pun akhirnya mau kayak gitu. Terus kemudian di minggu berikutnya alhamdulillah ada kemajuan. Dia mau maju. Aku mau itu BAB di kamar mandi, tapi dia nggak mau langsung duduk di kloset. Jadi ya tidak, yang penting posisinya di dalam kamar mandi kayak gitu loh. Oke, alhamdulillah sudah ada progres lah setidaknya ya. Nah, terus lama-lama dia mau sendiri. Oke ibu, aku mulai saat ini mau buang air di kloset. Nah kayak gitu ya. Kalau seumpama kita nggak ada data itu ataupun catatan kecil seputar itu hal-hal yang merepotkan kita tadi, nah itu akan memudahkan kita itu untuk stres. Jadi kita kayak bawaannya tuh pengen nuntut anak, maksa anak, kamu tuh harus gini loh, harus gitu, ini loh, ayo di kamar mandi, masa nggak mau, ini jorok banget dan lain sebagainya. Nah kalau kita punya data itu tadi bun, otomatis itu akan menjadi penolong kita lah salah satunya. Jadi hal sekecil ataupun progres sekecil apapun yang dilakukan anak kita, kita akan menghargai kayak gitu. Oh ternyata dia kemarin gak nyaman, mungkin karena ini, karena itu dan lain sebagainya ya. Nah mungkin itu tadi cukup sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.